Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ina Edu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, untuk hari ini kita akan meneruskan materi di bab 2 ini. Masih tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun subbab pembahasannya itu bagian C, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, sebelum mulai pembelajaran silakan kalian persiapkan dulu buku sama penanya supaya nanti setiap ada materi penting bisa dicatat oleh kalian. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Nah, adapun pembahasan kita hari ini, yang pertama adalah pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Yang kedua adalah membangun kerukunan umat beragama. Nah, apa sih pengertian dari kemerdekaan beragama dan kepercayaan itu? Nah, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Maksudnya, kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk salah satu contohnya, ketika setiap awal pelajaran, kalian tentunya dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu, ketika kita berada di lingkungan keluarga dan masyarakat, kita dapat melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman, dan tertib. Nah, hal itu semua dikarenakan di negara kita sudah ada jaminan. Jaminan apa? Yaitu akan kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Tentu saja kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa setiap orang di negara Indonesia dapat melakukan berbagai macam aktivitas keagamaan sebagai wujud dari adanya kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan beragama dan kepercayaan itu? Nah, kemerdekaan beragama dan kepercayaan itu mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaan. Jadi sekali lagi, kemerdekaan itu kan bebas. Nah, jadi yang dimaksud dengan kemerdekaan bebas memilih, yaitu memilih apa? Memilih agama, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Nah, artinya setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan muncul dikarenakan setiap prinsip tidak ada tuntutan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang-orang yang telah menganut salah satu agama. Jadi tidak boleh memaksakan kepada orang lain untuk mengikuti agama yang sesuai dengan kita. Lalu, setiap orang yang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi apakah boleh kita untuk tidak beragama? Tentunya tidak boleh. Nah, kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Selain itu, kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama masing-masing, tuntunan dengan ajaran agama masing-masing. Setiap orang tidak diperbolehkan menistakan agama dengan melakukan peribadahan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya. Lalu, kemerdekaan beragama dan kepercayaan Indonesia itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
dalam pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 bunyinya, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ayat yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, lalu di samping itu dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, ketentuan tadi di sini bahwasanya tiap-tiap penduduk itu bebas untuk memeluk agamanya masing-masing, ya. Nah, dari ketentuan tadi menunjukkan bahwa di Indonesia telah dijamin adanya persamaan hak bagi setiap orang atau warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agamanya yang ia anut. Lalu dari ketentuan tadi pasal 28 dan pasal 29 menunaikan ibadah serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga yaitu bahwasanya seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya tanpa harus khawatir negara akan mengurangi atau akan kemerdekaannya itu. Nah, dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, untuk mewujudkan ketentuan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya pengakuan yang sama. Nah, adanya pengakuan yang sama itu oleh siapa? Itu oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negaranya. Yang kedua, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Yang ketiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dan agamanya itu apabila terjadi perubahan agama yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. Ya, bebas untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. Yang terakhir, untuk mewujudkan ketentuan tersebut itu adanya kebebasan yang otonom bagi setiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadahan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi semua orang atau eksistensi agama masing-masing. Yang kedua, membangun kerukunan umat beragama. Nah, pengertian dari kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antar warga yang seagama maupun yang berlain agama. Nah, jadi sekali lagi kerukunan umat beragama itu dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik hubungan baik dalam pergaulan. Dalam pergaulan apa? Itu pergaulan antara warga yang seagama maupun yang berbeda agama. Nah, apa saja bentuk kerukunan beragama itu? Nah, di negara kita mengenal konsep kerukunan umat beragama yang terdiri dari kerukunan internal umat seagama, yang kedua kerukunan antar umat berbeda agama, yang ketiga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, maksud dari kerukunan umat beragama yang terdiri dari yang pertama, kerukunan internal antar
umat seagama artinya adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama kerukunan antar umat berbeda agama artinya cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan-pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama ya. Tapi tidak ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan dari pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Nah, itu pengertian dari beberapa tri kerukunan umat beragama yang terdiri dari yang pertama kerukunan internal umat seagama, yang kedua kerukunan antar umat berbeda agama, yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.